Hai, salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di keluarga saya satu-satunya yang beragama Katolik. Begitu juga di keluarga besar. Hanya beberapa orang saja yang Katolik, dan ada juga yang beragama Kristen non-Katolik. Suatu waktu kami keluarga besar berkumpul untuk makan malam bersama. Semua makanan sudah dihidangkan dan kami siap untuk makan. Setelah selesai menyapa dan memanggil semua orang untuk makan, saya mulai berdoa. Setelah saya berdoa, tante yang duduk di samping saya bertanya, "Kamu Katolik ya?" Kemudian saya menjawab, "Iya tante, kok tahu?" Kemudian tante itu mengatakan bahwa dia tahu saya Katolik karena saya membuat tanda salib sebelum dan sesudah berdoa. Semua orang Katolik selalu memulai doanya dengan tanda salib dan menutupnya dengan tanda yang sama pula. Tanda ini menyatakan iman kita kepada Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang kita sembah dan muliakan. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, setelah kita melewati masa Paskah yang ditutup dengan Hari Raya Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para rasul, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dalam iman kepada Allah Tritunggal, kita percaya bahwa hanya ada satu Allah. Tetapi di dalam satu Allah itu terdapat 3 pribadi yang saling berelasi dan membentuk hubungan kasih. Ketiga pribadi itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa melahirkan Putra yang sehakikat dengannya, dan Roh Kudus dihembuskan oleh Bapa dan Putra. Ketiganya adalah Allah, dan apa yang keluar dari diri Allah adalah aktivitas bersama dari 3 pribadi ini. Namun, ketiganya tidak sama. Bapa berbeda dengan Putra dan Roh Kudus. Begitu juga sebaliknya. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa Tritunggal adalah sebuah misteri sentral iman Kristiani. Misteri Tritunggal ini menjadi dasar dari segala misteri iman yang lain. Kita perlu mengimani terlebih dahulu bahwa Allah itu Tritunggal, baru kemudian kita dapat mengimani hal lainnya. Walaupun disebut misteri, bukan berarti kita tidak tahu sama sekali tentang Allah Tritunggal. Kita tahu karena Ia sendiri telah mewahyukan dirinya kepada kita, sehingga kita dapat mengenalinya. Karena itu mengenai misteri Tritunggal ini, kita juga perlu tahu apa yang dimaksud tentangnya.
bukan untuk memahaminya secara penuh, tetapi untuk mulai mengenalinya. Tentu kita tidak bisa mencintai apa yang kita tidak kenal sama sekali. Namun memang seringkali kita kesulitan untuk memahami misteri ini. Bagaimana Allah bisa memiliki 3 pribadi, bagaimana menjelaskannya, dan bagaimana menjawabnya jika ada orang yang bertanya tentang itu. Karenanya kita perlu tahu apa yang kita imani. Jangan sampai ketika ada orang yang menuduh Allah kita ada 3, kita terima-terima saja dan malah jadi percaya kalau Allah kita betulan ada 3. Ada begitu banyak analogi yang berusaha untuk menjelaskan tentang Trinitas. Namun tentu saja analogi manusia tidak akan pernah bisa menjelaskan Allah dengan sempurna. Satu analogi yang mungkin bisa memberi kita gambaran tentang Trinitas adalah analogi kasih yang diajarkan oleh Santo Agustinus. Dari Santo Yohanes kita tahu bahwa Allah adalah kasih, dan kasih adalah atribut yang paling utama dari Allah. Dalam hal mengasihi, Santo Agustinus mengajarkan bahwa diperlukan 3 unsur. Yang pertama adalah sosok yang mengasihi, yang kedua adalah sosok yang dikasihi, dan yang ketiga adalah kasih di antara mereka. Dengan analogi kasih ini, Santo Agustinus menggambarkan Allah Bapa adalah pribadi yang mengasihi, Allah Putra adalah pribadi yang dikasihi, dan kasih di antara keduanya adalah Allah Roh Kudus. Karena itu, Allah tidak mungkin sendirian. Jika hanya ada satu pribadi di dalam Allah, maka tidak ada kasih, karena kasih memerlukan 3 unsur tadi. Karena itu, Santo Agustinus dapat dengan yakin mengajarkan bahwa Allah itu pasti Tritunggal. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, lebih dari memahami Tritunggal secara intelektual, justru yang perlu kita lakukan adalah memahaminya dengan kacamata iman dan menyatakannya di dalam hidup kita. Misteri Trinitas yang adalah misteri kasih, pertama-tama mewujudkan kasihnya itu dengan menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk dengan menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia semata-mata supaya kita dapat ambil bagian dalam kehidupannya yang bahagia. Ia tidak menciptakan kita agar kita menjadi budak. Ia tidak menciptakan kita agar kita menjadi pesuruh. Karena kasih yang begitu sempurna di dalam diri Tritunggal Maha Kudus, Ia mau agar manusia selalu mengalami kasih-Nya. Karena itulah Ia selalu dekat dengan manusia. Ia memanggil manusia dan menolongnya untuk mencarinya, untuk mengenalnya, dan untuk mencintainya dengan segala kekuatan. Setelah kita jatuh ke dalam dosa pun, Allah tidak berhenti mencintai kita. Ia mengutus nabi-nabinya. Melalui para nabi, Ia mengajarkan kita tentang pengharapan akan keselamatan. Dan pada akhirnya kasih-Nya yang sempurna kepada manusia itu dinyatakan ketika Bapa merelakan putranya untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia, menjadi penebus dan juru selamat kita. Karena cinta Allah Tritunggal, kita telah ditebusnya dan telah kembali dibawa ke dalam kehidupannya yang bahagia. Ia ingin menyelamatkan semua manusia tanpa terkecuali. Dan orang pertama yang mengalami dan merespon cintanya ini adalah Bunda Maria. Allah begitu mencintai Bunda Maria, sehingga kita dapat memanggilnya sebagai Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, dan mempelai Allah Roh Kudus. Bunda Maria juga begitu mencintai Allah, sehingga Ia mau menyediakan dirinya agar rencana-rencana Allah dapat terlaksana. Allah juga ingin mencintai kita masing-masing. Lewat pembaptisan, Ia telah memanggil kita sebagai putra-putri angkat Allah Bapa, sahabat-sahabat Allah Putra,
dan kenisah Allah Roh Kudus. Karena itu, seperti yang telah dilakukan Bunda Maria, kita juga diajak untuk dapat menanggapi cinta Allah Tritunggal kepada kita, dengan mencintainya juga, dengan menyediakan diri kita sebagai alat agar rencana-rencananya dapat terlaksana. Dengan begitu, kita dapat menyatakan iman kita kepada Allah Tritunggal tidak berhenti hanya dengan membuat tanda salib sebelum dan sesudah berdoa, tetapi terutama di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Santo Maximilianus Kolbe yang juga begitu mencintai Bunda Maria memberi kita satu pemaknaan setiap kali kita membuat tanda salib. Ketika kita membuat tanda di dahi, kita menyerahkan seluruh pikiran kita kepada Allah. Ketika membuat tanda di dada, kita menyerahkan seluruh kehendak kita kepada Allah. Dan ketika membuat tanda di pundak kiri dan pundak kanan, kita menyerahkan bahu kita untuk menanggung pekerjaan-pekerjaan Allah demi keselamatan jiwa-jiwa. Bunda Maria telah meneladankan hal ini dengan begitu sempurna. Seluruh pikirannya telah ia arahkan hanya kepada Allah. Seluruh kehendaknya telah ia pasrahkan kepada Allah. Dan pundaknya juga telah ia baktikan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah dan demi keselamatan kita. Maka bersama Bunda Maria, semoga kita dapat semakin mengenal dan memahami Tritunggal Maha Kudus, tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi terutama dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan kita. Agar ketika orang melihat kita, tanpa membuat tanda salib pun, mereka tahu bahwa kita adalah seorang Katolik, seorang yang beriman kepada Allah Tritunggal. Syukur kepada Allah.